Hari ini saya mau sharing cara menyedot oli dengan menggunakan pompa elektrik yang biasa digunakan pada galon air. Nah, ini saya baru membelinya, jadi ini masih bagus. Karena saya melihat banyak channel di YouTube yang menyedot oli dengan alat ini. Jadi kelebihan oli itu bisa kita sedot dengan ini ataupun mengganti oli pada sepeda motor atau mobil. Nah, saya coba menggunakan alat ini, apakah bisa? Jadi saya sudah pasang selangnya. Sekarang kita di sini ada oli ya, oli bekas. Coba kita sedot. Nah, seperti ini ya. Lumayan cepat ya, ini sudah hampir 200 ml. Nah, cara ini akan saya gunakan juga untuk mobil. Jadi kita masukkan selang ini lewat lubang dipstick dan coba kita nyalakan alatnya apakah berfungsi. Dengan cara ini kita tidak perlu lagi membuka tap baut oli, karena jika kita sering mengganti oli, lama-kelamaan baut tersebut bisa dol atau slack. Sebelum kita menyedot oli mobil dari lubang dipstick dengan menggunakan selang, kita coba melihat dulu oli yang seperti ini hitamnya. Kadang-kadang kita mengecek level oli menggunakan dipstick. Nah, teman-teman bisa lihat ini sangat hitam. Namun pada saat kita mencelupkan dipstick seperti ini, kita anggap saja ini penampungan oli ya pada mesin mobil kita, atau pen atau karter. Nah, coba kita lihat, kita angkat dipsticknya dan kita melihat bahwa oli kita masih bagus. Padahal jika kondisi bawahnya sudah menghitam seperti ini, itu tandanya olinya sebenarnya yang ada di dalam mesin kita sudah sehitam ini. Ini saya praktekkan lagi ya, saya ulang. Ini dipstick sudah bersih. Saya colok lagi dan kita lihat. Nah, kita bisa saksikan bahwa olinya masih kita katakan bagus. Ini masih bagus, masih kuning. Jadi perbedaan warna pada dipstick dan kenyataannya itu berbeda sekali. Nah, sekarang kita akan coba menyedot oli dengan menggunakan pompa listrik pada galon air. Jika menyedot oli dengan pompa elektrik ini tidak berhasil, saya akan menggunakan wadah ini, wadah botol air minum yang sudah tidak terpakai. Nah, ini saya akan jadikan wadah untuk vakum. Jadi di sini ada sedotan dan di sini ada lubang. Saya pasangkan pentil mobil. Jadi di sini nanti kita akan sedot udaranya dengan alat vakum yang biasa saya gunakan untuk membersihkan mobil. Nah, ini kita akan pasang di sini untuk menyedot udara yang ada di dalam tempat air minum ini, dan kemudian setelah udaranya vakum, dia pasti akan menyedot udara yang dari sini. Nah, bagian pentil ini kita pasangkan selang yang mengarah ke dipstick. Dengan demikian oli yang ada di dalam karter mesin akan tersedot masuk ke dalam wadah ini. Namun cara ini agak sedikit repot. Kalau bisa menggunakan pompa elektrik ini jauh lebih simpel. Nanti kita lihat bersama apakah berhasil atau tidak. Sebenarnya cara menyedot oli dengan pompa elektrik ini sangat aman dan juga sangat mudah. Jadi kita tidak perlu ke bengkel, bisa menghemat waktu. Dan kita tidak perlu ngolong atau masuk dari bawah mobil untuk membuka baut tap oli. Keuntungan lainnya adalah baut tap itu biasa dibuka dalam keadaan mesin masih panas. Jadi pada saat kita ke bengkel, mesin mobil kita itu masih panas sekali dan kita sudah memaksa membuka bautnya. Dan itu lama-kelamaan berpotensi dol atau slack. Jadi kalau cara menyedot ini bisa,
teman-teman bisa praktekkan di rumah. Manakala tidak sempat ke bengkel, kita bisa menyedotnya dengan mudah. Nah, tetapi kita harus hati-hati karena dalam menyedotnya itu kita harus tahu berapa yang keluar, berapa mililiter yang keluar, dan kita isikan dengan oli baru sesuai mililiter yang keluar. Jadi kita isikan sambil kita mengecek dengan dipstick. Jadi paling bagus itu kalau ini titik bawah itu dia berada di sini 50%. Jadi ini titik bawah, titik paling rendah yang masih bisa ditoleransi oleh mesin kita. Nah, di bawah ini biasanya lampu indikator sudah menyala bahwa tekanan oli kurang. Namun ini titik atas, ini paling maksimal dan biasanya tarikan agak berat. Dan jika melebihi titik atas ini biasanya bahan bakar kita sangat boros. Jadi paling bagus adalah tarikan enteng itu di sekitar tengah-tengah antara titik atas dan titik bawah. Nah, sekarang kita coba menyedot olinya. Kita nyalakan alatnya. Jadi saya tampung di sini ya. Ini saya sudah kosongkan. Karena ini saya tambahkan selang ya, karena kurang panjang. Ini selangnya mudah sekali tertekuk, jadi tidak lancar. Sebenarnya ini bagus. Jadi ini cara ini sebenarnya boleh kita gunakan. Cuma dia mengkerut seperti ini ya. Ini dia mengkerut sehingga alirannya agak tersendat. Sebaiknya setelah digunakan pompa elektrik ini sebaiknya kita bilas dengan bensin. Jadi kita coba menyedot bensin agar alirannya menjadi lancar. Sekian video dari saya, semoga berguna. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.